La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Bab wujudu wa fi'lul ma'ruf wal iktsar minal khair fi syahri Ramadan wa ziyadah min zalika fi ashri al-awakhir min. Ya, sebuah bab jawab. Apa jawab? Melakukan perbuatan yang pemurah, perbuatan yang sangat pemurah dan yang ma'ruf, dan memperbanyak dia. Diperbanyak perbuatan yang pemurah, yang ma'ruf, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Fi syahri Ramadana wa ziyadati min zalik, dan penambahan dari yang lebih dari itu di dalam 10 akhir daripada Ramadan. Ya, apalagi nanti memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan. Semakin ke ujung semakin banyak ya. Bukan seperti yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin di antara kita ini. Semakin ke ujung semakin apa ya? Semakin sikit dia, semakin buyar konsentrasinya. Ya kan? Menghadapi pulang kampung ya, kue lebaran lagi, persiapan ini dan itu, sehingga ya porsi daripada amal ibadah di dalam 10 akhir itu jadi berkurang. Sementara di sini ada bab yang dikarang oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, babu jawad al-jawadu wa fi'lul ma'ruf wal iksaru minal khairi fi syahri Ramadan. Ya, sebuah bab kedermawanan, ya, berbuat dermawanlah dan berlaku perbuatan ma'ruflah, berbuat ma'ruf, berlaku dermawan, bersikap dermawan, dan memperbanyaknya. Perbuatan ma'ruf dan dermawan itu ya diperbanyak itu pada bulan Ramadan dari bentuk-bentuk kebaikan, dan menambahnya ditambah lagi ketika kalau sudah memasuki 10 akhir daripada Ramadan tadi. Fi syahri Ramadan wa ziyadah min zalik fil ashri al-awakhir minhu. Mana dasarnya? Dasarnya dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Siapa dia nih? Itu tahu? Tidak tahu? Ibnu Abbas tidak tahu? Abbas itu siapa itu? Abbas itu pamannya Rasulullah, saudaranya bapaknya. Jadi Ibnu Abbas ini anak paman Nabi nih. Masa Abbasnya nggak tahu deh? Abbas, siapa lagi? Abu Talib, Hamzah, itu saudara laki-laki bapak Nabi semua itu. Paman Nabi nya nggak tahu tuh. Siapa yang kafir? Paman Nabi kafir udah 2 orang. Siapa? Abu Talib 1. Siapa lagi? Hah? Ada dalam Quran, dalam satu surat ya. Tak tahu juga. Siapa? Abu Lahab. 2 paman Nabi kafir, 2 yang muslim. Yang muslim siapa? Hamzah. Siapa lagi? Abbas ini kan bisa nyambung kan? Yang penting nyambung lah. Malu-maluin kita ngaji nak tahu apa-apa sejarah Nabi. Jadi ini riwayat dari Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah SAW radhiyallahu anhuma. Apa beda anhu dengan anhuma? Beda apa? Ada
siapa namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mah, kenapa? Enggak tahu juga. Kasihan. Apa arti umal? Apa arti hum? Apa arti hum? Anhuma ini doa kita kepada kedua anak bapak tadi. Ibnu itu anaknya Abbas, Abbas itu bapaknya Abdullah, Abdullah bin Abbas. Bapak dan anak ini Islam dua-duanya ini. Makanya didoakan keduanya, semoga Allah meridhoi keduanya. Makanya anhuma dia, bukan anhu lagi. Beda dengan bapaknya yang tidak Islam. Seperti bapak siapa ini? Bapak Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu anhu. Kalau Islam pula Abu Thalib ini Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu karena bapaknya kafir. Kenapa kafir? Hah? Abu Thalib kenapa kafir? Karena tidak mau mengucap kalimat syahadat, disuruh-suruh oleh anak keponakannya, nggak mau dia. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka indallah. Artinya, wahai paman saya Abu Thalib, pamanku, wahai pamanku, saudara laki-laki bapakku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan kalimat itu aku berhujah di depan Allah bahwa engkau sudah Islam. Jadi Islam orang itu kalau syahadat dia. Sama dengan antum. Ada pula di dalam siapa itu? Cerita, antum ceritanya. Apa jawaban antum? Coba kalau menurut ente ditanya. Ada orang non muslim baik sekali dia. Tukang sumbang masjid, bayar korban. Terus apa lagi? Menyantuni yatim piatu, janda-janda, ya, sering memberikan apa lagi? Sumbangan-sumbangan. Satu dia itu non muslim. Ada seorang lagi muslim tapi suka mencuri dia. Mana yang baik sama ente? Mencuri, merampok ya. Ya, sholat sesekali, puasa sesekali. Mana yang bagus ini? Pernah ditanya sama Zakir Naik. Mantap aja jawabannya. Seorang muslim dia mencuri, kurang ajar, bajingan, ya, kadang-kadang begal ada juga ya. Tapi dia muslim. Ada satu lagi non muslim, Kristen atau ya, Kristen, suka mengumrahkan orang, menghadiahkan haji, menyumbang masjid, menyumbang sapi korban, kayak Ahok misalnya, ya kan? Nah, mana yang bagus itu? Apa sebabnya? Tidak objektif nanti kata orang. Mana objektifnya? Mana objektifnya? Sama juga dengan Abu Thalib ini. Abu Thalib apa kerjanya yang tidak dikerjakan sama orang? Banyak sekali, amalannya banyak sekali, tapi masuk neraka ya. Ya. Apa sebabnya orang yang non muslim yang baik-baik masuk neraka, orang Islam yang jahat-jahat masuk surga pada akhirnya, walaupun dalam neraka sebentar? Kenapa? Ada analoginya, ada persamaannya. Tahu antum persamaannya? Seperti ente sekolah di Mutiara ya, atau kuliah kayak UGM si Sinampil itu. Dia bisa menjawab semua ujian-ujian itu walaupun dia tak sekolah, tak terdaftar di UGM ya, tapi dia dari mendengar-dengar apa aja di belakang kampus dia, di luar kampus dia dengar-dengar, perhatikan dosen, otaknya cerdas, nangkap kali. Kira-kira
Si Nabil yang di luar yang pintar tadi, pintar dia akan menjawab pertanyaan dosen-dosen, ujian dia mantap menjawab. Kira-kira ketika orang lulus sarjana, si Nabil yang tidak terdaftar itu gimana kira-kira? Misalnya ini tidak terdaftar ya, ada seorang mahasiswa mendaftar, seorang mahasiswa tidak mendaftar. Kira-kira orang yang tidak terdaftar dapat ijazah nggak ketika lulus nanti sarjananya? Ujian sarjana, ujian segala macam itu. Nanti kira-kira dapat ijazah apa enggak orang yang tidak terdaftar? Dapat? Enggak dapat lah. Kenapa enggak dapat? Daftar aja enggak ya? Nah, jadi syahadat ini daftar ini, pendaftaran ini. Pendaftaran masuk kampus itu diisi formulir dulu secara resmi, syarat apa-apa syaratnya, berapa bayarannya ini, berapa SPP segala macam lah. Administrasi lah. Jadi syahadat ini administrasi. Nah begitulah Abu Thalib itu. Abu Thalib dia tidak terdaftar lah. Mengucap la ilaha illallah ya, nama masyarakat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, nggak mau dia masuk surga nggak loh. Walaupun dia nyawanya dibentangkan, siapa yang mengganggu kepunaanku, menyakiti dakwahnya, siapa yang menghalang-halangi, apalagi membunuh, aku dulu. Aku tidak terima, langkahi mayatku dulu. Berapa itu pengorbanan Abu Thalib kepada Nabi, kepada dakwah Islam. Tapi berfaedah nggak sama Abu Thalib? Masuk neraka apa surga ya? Masuk neraka, begitu. Sekalipun banyak amalannya, tukang-tukang hajikan orang, umrah gratiskan orang, apalagi membangun masjid, mengkorban hari raya haji, belikan sapi dia, membangun yayasan panti asuhan, banyak amalannya, tapi tidak Islam. Asyhadu an la ilaha tidak ada, jadi tidak terdaftar lah dia. Administrasinya belum masuk kampusnya ilegal ya. Tidak terdaftar itu apa namanya? Gadungan lah. Ibarat orang masuk tentara, ya gayanya sudah beli ini beli itu, tapi tidak terdaftar dia masuk tentara, ya gadungan. Bukannya bertambah baik dia, ditangkap sama polisi militer, polisi yang sebenar polisi, habis dia. Itu kalau orang tidak ilegal, itu kalau tidak resmi ya. Tapi kalau resmi insya Allah aman ya, masuk surga ya. Tidak resmi, tidak mau mengucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu berarti tidak terdaftar dia dalam Islam. Baru terdaftar kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Nah ini sekelumit tentang radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abdullah bin Abbas ini dan bapaknya Abbas sekalian, kedua-duanya diridhoi Allah mudah-mudahan. Doa kita, atau sudah pasti Abdullah bin Abbas, Abdullah dengan Abbas ini dua-duanya sudah diridhoi oleh Allah. Ya, sahabat itu diridhoi oleh Allah enggak? Mana dalil? Tidak tahu itu ya. Kenapa tidak tahu? Karena dalam surat itu Taubah ayat 100 lah. Ya, wasabiquna al-awwalun. Kenapa radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum? Allah sendiri yang bilang. Apa kata Allah? Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an anhu. Itu dia. Ada dalilnya itu. Kenapa para sahabat itu diridhoi? Karena apa? Karena Allah sendiri yang meridhoi dalam Quran. Dalam surah Al-Bayyinah ada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah telah ridho kepada dia dan dia pun ridho sama Allah. Mereka pun ridho sama Allah, Allah pun ridho sama mereka.
Ya, paham ya? Karena Rasulullah SAW ajwadun ajwadan nasi. Karena Rasulullah SAW ajwadan nasi. Apa artinya nih? Adalah Rasulullah SAW seorang yang sangat pemurah di antara manusia, banyak. Ya, betul nggak? Ajwadan nasi, jawada, ajwad itu paling dermawan, manusia yang paling derma. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan. Rasulullah itu sangat dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Hina yalqah Jibril, ya, hina sesaat ketika dia berjumpa dengan Jibril. Nah, kalau bulan Ramadan itu Jibril murajaah Nabi, ngulang, menguji-uji lagi, ya. Hafalan Nabi itu distorkan 30 juz kepada Jibril. Masih hafal apa enggak? Dikoreksi lagi oleh Jibril, gurunya. Ya, guru Nabi itu Jibril. Jibril langsung ajar, malaikat Allah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan hina yalqah Jibril. Adalah Nabi itu keadaannya dermawan, sangat dermawan itu di bulan Ramadan di ketika berjumpa bersama Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan. Adalah Jibril itu menjumpai Nabi pada setiap malam, ya, kulli lailah min Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan Jibril itu menjumpai Nabi. Fayudarisuhul Quran. Apa yudaris? Darsa. Yudarisuhu. Jibril tadi ngapain dah? Mengajari Nabi tentang Al-Quran. Nah, Jibril mengajar Al-Quran. Jadi Nabi aja diajar, ya. Nabi aja diajar. Siapa yang ngajar Nabi? Setiap bulan Ramadan. Ini adanya. Wa kana yalqa, adalah Jibril tadi menjumpai setiap malam. Ente berapa cuma? Tak setiap malam, kan? Seminggu 3 kali, kadang nggak ada pula. Sebentar pula lagi. Ini setiap malam ini. Ya, wa kana yalqa Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadhan. Fayudarisuhu, maka Jibril pun mengajarkan Nabi, mengajar Rasulullah SAW Al-Quran. Al-Quran diajarkan pada bulan Ramadan pada malam-malam itu. Fala Rasulullah, apa ini? Maka sungguh-sungguh Rasulullah hina Jibril alaihissalam yalqa ajwadu bil khair. Ya, sungguh Rasulullah itu ketika Jibril menjumpai beliau itu sangat dermawan, sangat pemurah dengan kebaikan. Mirrihil mursalah, apa artinya? Lebih kencang pemurah kebaikannya, lebih pemurah, sangat kencang sekali pemurah Nabi, melebihi hembusan angin. Angin pernah tengok? Angin kencang pernah nampak? Kencang. Angin kencang badai nampak? Berapa kencangnya? Apalagi badai tornado, ya, apa? Puting beliung. Nabi pada bulan Ramadan ketika Jibril berjumpa dengan beliau sangat cepat, sangat kencang untuk melakukan kebaikan, kedermawanan, melebihi angin yang berhembus kencang. Nah, ini dia. Melebihi angin yang berhembus sangat kencang. Nah, begitulah Nabi ketika bulan Ramadan memperbanyak kebaikan, perbuatan yang ma'ruf, perbuatan paling dermawan, apalagi di 10 akhir wal iksar, dan memperbanyak minal khair, memperbanyak kebaikan-kebaikan
fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, dan menambah dari yang itu di ujung-ujung Ramadan. Jadi kalau Nabi itu sangat kencang di awal-awal Ramadan dan tengah-tengah Ramadan, di akhir-akhir 10 akhir fil ashri al-awakhiri minhu lebih ajwad lagi. Iksar minal khair, dia memperbanyak daripada kebaikan di bulan Ramadan dan menambah ketika di 10 akhir Ramadan. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya. Jadi fala Rasulullah, maka sungguh Rasulullah SAW hina Jibrilu, ketika Jibril menjumpai beliau, maka beliau itu bersikap sangat dermawan dengan kebaikan melebihi kencangnya angin, ya, sangat kencangnya angin yang diutus, ya, angin yang berhembus, mursalah. Muttafaqun alaih. Hadis 1231 wa an Aisyah, ini dari Aisyah. Kalau tadi dari siapa tadi? Dari siapa hadis tadi ini? Kan tak loading ente kan? Bagaimana bisa dapat ilmu kayak ini? Dari Ibnu Abbas. Ya, sanad yang tertinggi itu Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas langsung berjumpa sama Nabi. Nabi yang bercerita. Ya, Ibnu Abbas yang menyaksikan Nabi, ya, tentang kedermawanan Nabi ketika awal-awal Ramadan dan memperbanyak di akhir Ramadan. Walaupun kita nggak melaksanakan, tapi mengilmui pun dah jadi, ya. Daripada nggak mengamalkan, nggak pula ada ilmu. Kalau bisa berbagus-baguslah, membenahi diri, ya. Tidak bisa kita melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi. Minimal adalah, ya, seperti ngasih duit, ngasih perbukaan, ngasih sambal, ya. Itu kan mencontoh, ya. Apa faedahnya kita mencontoh Nabi dalam surat Al-Imran kemarin, Pak? Apa yang kita peroleh kalau kita mengikut Nabi ini? Kedermawanan Nabi ini lah. Biar antum paham dulu sekali. Kalau nggak paham, ya nggak ngerti lah. Kalau nggak ngerti nggak bisa beramal, bengong aja lah. Apa? Makanya antum nggak semangat mencontoh Nabi, ya. Dicintai Allah, diampunkan dosa. Mana coba bikin dalil dulu sekali. Qul in kuntum, katakan Muhammad, katakan sama umatmu tuh, kalau memang mereka itu, kalian itu cinta sama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang benar kamu mencintai Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, kalian itu hendaknya mengikuti saya. Nah, katakan kayak gitu sama umatmu. Ikuti Rasulullah Muhammad. Baru yuhibbukumullah, baru Allah pun mencintaimu. Kamu ikuti Nabi, itu tanda cinta sama Allah, itu mengikuti Nabi. Kalau sudah kamu ikuti Nabi, Allah cinta samamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim, ya. Ya. Itu syaratnya, nggak boleh cinta-cinta monyet aja, ngaku-ngaku cinta tapi rambut Nabi yang dicari. Baju, sendal, apalagi telapak kaki, mangkok, apa itu, gila itu. Nah, baju gamisnya, ikat pinggang, sendal. Ngapain pula itu, nggak kayak gitu kata Allah. Ikuti sunnah Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhuzu. Apa yang dibawa Nabi ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu.
Begitu, 25 menit baru loh. 5 menit lagi ya? Bisa? Senang nanti ya kalau tinggal 5 menit ya. Selesai ya. Jangan begitulah. Ya. Nabi aja setiap malam yang dibilangnya oleh Ibnu Abbas ini. Ya, wa kana yalqa, adalah Jibril itu menjumpai Nabi setiap malam, mengajari Nabi dia, mengajari Al-Qur'an dia. Maka sungguh Rasulullah ketika Nabi Jibril menjumpainya, dia itu sangat paling pemurah dengan kebaikan, melebihi angin yang berhembus. Angin berhembus kencang, Nabi lebih kencang dari angin yang berhembus. Muttafaqun alaih. Sekarang dari Aisyah lagi menceritakan tentang ajwadnya Rasulullah pada bulan Ramadan. Dermawannya an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah semoga Allah meridhai Aisyah ini. Anha, kenapa ada anhu tadi? Karena dia perempuan. Kalau perempuan kata gantinya ha, kalau laki-laki hu, muzakkar hu. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau Aisyah istri Nabi, karena istri Nabi itu perempuan, ha kata gantinya, domirnya ha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, nah oleh qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyra ahyal laila. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 akhir al-asyra ahyal laila, ketika masuk 10 Ramadan, dia menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih, tilawatil Quran. Oh ya, ini bercerita tentang 10 akhir nih. Ketika masuk al-asyra al-ahyal lail, menghidupkan di 10 akhir, wa aika wa ahlah, dan membangunkan keluarga Nabi. Ya, adalah Nabi itu kalau masuk 10 akhir Ramadan, dia menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan agar supaya keluarganya juga menghidupkan malam-malam 10 akhir. Wa syaddal mi'zar. Apa syaddal mi'zar? Memperkencang mi'zar, kain sarungnya. Maksudnya apa ini? Tahu ente? Ente masih kecil, tidak perlu ya dibilang ya. Syaddal mi'zar ini artinya apa? Mengikat kencang-kencang kain sarungnya. Artinya tidak berapa lagi ya, tidak berhubungan intim dengan istri ya. Itu artinya syaddal mi'zar. Kalau bocil nggak tahu, tapi nanti mungkin tahu juga dia ya. Jadi bulan Ramadan itu kan boleh kan, apa dalam surah itu, uhilla lakum lailatus syamu ar-rafasa ya. Coba ulang. Uhilla lakum ila nisaikum, diperbolehkan, sebelumnya nggak boleh. Ini kehebatan puasanya. Awal-awal puasa itu jangankan berhubungan, makan aja lewat jam 8, jam 9 nggak boleh lagi, apalagi sahur. Tahu aja gimana? Kapan kesempatan makan itu? Makan itu ketika berbuka aja. Lewat berbuka ada lagi makan habis. Besok lagi makan. Karena sahabat gak kuat, ada yang sakit, ada yang tumbang karena kelaparan. Turunlah yang tadi. Ya, dengan pertama kali datang puasa itu tidak boleh makan setelah jam 8 jam 9. Makannya ketika waktu sahur, berbuka aja, bukan sahur. Waktu berbuka aja. Habis. Nahan lagi besok. Kalau nggak sempat berbuka, ada itu sahabat tumbang deh. Begitu bulan puasa nggak ada perbukaan, dia mencari pula ke tempat mertuanya dulu.
istrinya mencari makanan untuk mertua, dia tukang kuli bangunan, ya, nggak bisa makan tertidur dia. Wah, besok puasa lagi, berbuka aja nggak semalam, nggak boleh berbuka walaupun dapat makanan setelah pulang dari rumah orang tua istrinya. Istrinya yang mencarikan makanan, kasihan kamu, nggak makan lah jadinya kamu, siang kerja, malam nggak makan pula. Nah, makanya direvisi lagi kebijakan tadi. Jadi diperbolehkan setelah berbuka tetap boleh makan sampai sahur, sampai fajar kedua. Ya, nah itu baru boleh. Sebelumnya nggak boleh itu. Nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh ini dan nggak boleh makan. Nah begitu dia. Jadi idza dakhala asyra ahyal lail, apabila masuk 10 akhir maka Nabi menghidupkan malam-malam 10 akhir dan membangunkan keluarga seluruhnya dan mengikat kencang mizar, kain sarungnya nggak boleh lagi lepas-lepas, ya, nggak boleh lagi. Ini bahasa kiasan ya, muttafaqun alaih. Islam ini sangat sopan bahasanya ya, nggak main ceplos-ceplos ya. Muttafaqun alaih lagi ini hadis ya, dari Aisyah, dari Ibnu Abbas ya. Dua ini aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.